Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Kembali berjumpa dalam Renungan Harian edisi Rabu 1 April 2026. Pagi ini bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan dari Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Namun sebelum itu, mari mohon hikmat dalam doa. Mari berdoa. Terpuji namamu ya Allah, oleh karena anugerah-Mu, kami masih diperkenankan, dilayakkan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu pagi ini yang telah kami persiapkan. Roh Kudus menuntun kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan saat ini. Bersabdalah kepada kami ya Allah, sebab sesungguhnya kami telah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga firman Tuhan, nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat pada kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, perintis iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib demi sukacita yang ada di depan Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Amin firman Tuhan. Fokus pada Yesus menjadi tema perenungan kita hari ini. Saudara-saudara, sama seperti semua benda yang diciptakan manusia memiliki tujuannya, demikianlah Allah Sang Pencipta menciptakan kita dengan maksud dan tujuan yang jelas. Entah kita sadari atau tidak, namun demikianlah sesungguhnya maksud Sang Pemberi hidup menjadikan kita makhluk hidup. Jika Ia masih menganugerahi kita kehidupan sampai saat ini, maka inilah saat untuk merenungi kembali tujuan hidup itu. Saudara-saudara, penulis kitab Ibrani menggambarkan perjalanan hidup menuju tujuan akhirnya itu laksana suatu perlombaan wajib. Ada permulaan dan ada akhirnya. Titik akhir dari perlombaan itu bukanlah kehormatan, kekuasaan, dan kemenangan duniawi, melainkan kehidupan dalam persekutuan kekal bersama dengan Kristus. Kita kini sedang berada dalam arena perlombaan itu. Entahkah masih jauh atau sudah dekat? Yang harus kita pastikan ialah, masihkah kita berada di jalur perlombaan yang benar, yaitu tetap hidup berfokus dan menyerupai Yesus Kristus. Hidup menebar kasih Kristus dengan lemah lembut, sabar, tidak sombong, tidak mencari keuntungan, dan tidak berkanjang dalam dosa. Saudara-saudara, semua kita bergumul dan berjuang melawan dosa. Kita seringkali menemukan diri kita seakan-akan tidak menemukan pilihan lain selain melakukan dosa. Akibatnya, kita membenarkan dosa. Padahal, justru dosa itulah yang menjadi penghalang bagi kita menuaikan perlombaan iman ini. Karena itu saudara-saudara, tanggalkanlah semua dosa yang menjadi beban hidup itu, yakni keangkuhan, ambisi yang tidak terkontrol, keinginan menjadi orang terpandang, keterikatan pada tradisi yang tidak memuliakan Allah,
ketundukan pada adat yang tidak memanusiakan, dendam, dan luka batin terhadap sesama, dan sebagainya. Mari belajar dan fokuslah pada Yesus. Hidup hanya untuk memuliakan Allah Sang Pemberi Mahkota di ujung perlombaan ini. Amin. Mari berdoa. Segala kemuliaan hanya padamu ya Tuhan. Kami bersyukur atas kesempatan hari ini Tuhan beri, kami boleh merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu bekerja atas diri kami masing-masing, sehingga kami dapat hidup, taat dan fokus hanya kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, bersama dengan saudara-saudara kami yang sedang menghadapi pergumulan oleh berbagai hal, entah itu bergumul oleh karena sakit, penyakit, bergumul soal ekonomi, soal biaya hidup, pekerjaan, dan gumul juang lainnya. Tuhan topang kami selalu, karena itulah yang akan menjadi kekuatan penyemangat kami untuk menjalani hidup, bahkan menjalani setiap pergumulan-pergumulan kami. Bapa dalam kerajaan surga, berdoa buat orang tua kami yang menjalani masa tua, masa lansia. Tuhan yang akan terus melawat kehidupan mereka, dan layakkanlah untuk senantiasa merindukan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, berkatilah bangsa dan negara kami, pemerintah kami dalam berbagai peranan masing-masing. Semoga terus dikaruniakan kesehatan, hikmat untuk memimpin kami. Terlebih ya Tuhan, memimpin bangsa dan negara kami ini dengan baik. Ya Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Tuhan yang akan senantiasa menolong kami, sehingga apa yang kami lakukan dapat berkenan bagi Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudari dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.